ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. Ya, i'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Ya. Jika Allah wa yaghfir lakum, jika Allah mengetahui pada diri kalian ada kebaikan, ya, Allah akan berikan kebaikan dari apa yang telah diambil dari kalian, dan Allah akan mengampuninya. Ya, lihat tadi ya, wattaqullaha wa yu'allimukullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan ajarkan kalian ilmu. Ya, Allah akan ajarkan kalian ilmu. Dari sini ya, kaitannya juga dengan kita sebagai orang tua. Bahwasanya amal ketika kita soleh, seorang orang tua itu soleh, maka kesolehan atau keberkahan akan turun kepada anaknya. Sebaliknya, ya, amal buruk yang dikerjakan orang tua, anak yang akan kena. Ya, ingatkah kita hadis yang menerangkan, ya, wa majtama'a qaumun fi baitin, tidaklah berkumpul suatu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan menaunginya. Ya, kemudian firman Allah Ta'ala, sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Fa inna syaitan, karena syaitan yanfir minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Faedah dari hadis ini apa? Orang tua yang rajin membaca Al-Quran, ya, itu sakinah akan turun kepadanya, dan yang mendapatkannya adalah anaknya. Kalau udah sakinah turun, rahmat Allah turun ke sebuah rumah. Di antara rahmat Allah apa? Memberikan kemudahan kepada anak kita menghafal Al-Quran. Ya, di antara rahmat, kemudian ketenangan. Ketika rumah itu tenang, berisi dengan ketenangan, maka pengajaran di dalam rumah pun akan mudah. Ya, akan mudah. Sebaliknya, orang tua yang bermaksiat, ya, suka bermaksiat, maka itu akan terkena imbasnya anak kita. Ya. Dan ini tadi saya jelaskan, ya. Ya, kita mungkin sudah menempuh cara-cara atau metode-metode, ya, yang sifatnya atau sebab-sebab hisiyah, sebab-sebab yang terlihat, tapi kita lupa dengan sebab-sebab imaniyah, ya, sebab-sebab yang enggak kelihatan, ya, sebab-sebab yang Allah yang memberikan, dan inilah pada hakikatnya sebab itu sendiri, ya, yaitu ketakwaan dari kita, ya, ketakwaan dari kita beramal soleh, ya, kemudian menjauhi maksiat, ya, menjauhi maksiat. Berapa banyak di antara kita yang tidak belajar? Berapa banyak di antara kita yang makan harta yang haram, ya, makan harta yang haram. Ya, ini sekali lagi saya ingatkan, ya, saya tekankan tentang ketakwaan kita. Ya, sejauh mana, ya, orang tua itu semangat dalam belajar, maka itu akan turun kepada orang tuanya. Dulu kita dikatakan, buah itu jatuh tidak jauh dari batangnya. Ya, kita ingin buah itu bagus, ya, maka batangnya diperbaiki. Ya, batang itu diperbaiki. Ini kaidah paten, ya, insya Allah, ya. Adapun yang nadir, yang jarang, ya, maka itu sebagai perkataan, ya, an-nadir kal adam, ya, sesuatu yang jarang itu seperti yang, ya, tidak ada, nggak dianggap. Tapi yang paten adalah buah itu jatuh tidak jauh dari batangnya. Ya, ini ingat, ya, kita ingin perbaikan kepada keluarga kita perbaiki diri dulu. Ya, kita perbaiki diri, maka anak
istri, dan seterusnya akan berubah. Di antaranya hafalan Quran. Ketika kita ingin mengajarkan anak kita Al-Quran, maka perbaiki diri kita. Terus perbaiki. Ya, terus perbaiki. Hadir di majelis ilmu, ya, hadir di halaqah Al-Quran, terusnya hingga akhirnya Allah mudahkan kita, anak-anak kita membaca Al-Quran. Kemudian yang saya ingatkan juga untuk berdoa. Ya, untuk berdoa, terus berdoa. Ya, saya baca kisah ya. Ada seorang penghafal Quran, saya udah semuanya saya usahain. Cara ini saya usahakan, makanan ini saya udah makan, makanan ini, minuman ini saya udah minum, semua saya usaha. Tapi saya nggak bisa, susah membaca Al-Quran. Hingga akhirnya apa? Saya sujud kepada Allah, ya, saya berdoa, ya, wahai wahai yang zat pemberi ilmu, wahai yang memberikan rahmat, wahai, aku panggil Allah Subhanahu wa taala, ya, turunkanlah ilmu-Mu, ya, berikanlah kemudahan kepadaku untuk belajar. Ya, dan seterusnya dia berdoa terus hingga akhirnya tidak berselang lama kemudahan itu turun. Ya, kemudahan itu turun, ya. Sehingga ini sering saya ulang-ulang ya, ada sebuah perkataan bagus ya. Yaitu apa? Ketika aku meremehkan doa, akhirnya doa pun meremehkan aku. Ya, ketika aku meremehkan doa, doa pun meremehkan aku. Ya, ini berdoa, kita berdoa kepada Allah supaya diberikan kemudahan kepada anak kita. Kita lihat Rasulullah SAW. Ya, ketika melihat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyiapkan air wudunya, kemudian beliau memeluk Ibnu Abbas, ya, kemudian beliau mendoakan Allahumma faqihu fiddin. Allahumma faqihu fiddin. Pernah enggak kita seperti itu? Kita cium kepala anak kita cium jidatnya, kemudian kita membaca Allahumma faqihu fiddin. Ya, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, berikanlah kepahaman kepada agama ini kepada anakku. Allahumma allimhu at-ta'wil. Allahumma allimhu al-hikmah. Ini doanya Nabi SAW. Ya, kita pegang ubun-ubunnya, kita pegang kepalanya, kemudian kita cium anak kita. Ya, kemudian kita berdoa kebaikan kepada mereka. Jangan suka melaknat. Jangan suka mengatakan anak saya nggak bisa. Tidak. Ya, ini dijauhkan perkataan-perkataan seperti ini. Ya, karena kita khawatir bertepatan dengan di mana waktu mustajab hingga doa jelek buat anak kita itu terkabul. Ini kan diwanti-wanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berdoa untuk anak kita, jangan mendoakan kejelekan kepada anak kita. Ini sering saya dengar ya, anak saya nggak bisa, anak saya bandel, anak saya. Salah seperti itu ya. Tapi kita harus berdoa. Ya, harus berdoa untuk anak kita. Wallahu ta'ala, mungkin kita lanjutkan di. Baiklah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit muqaddimah, kemudian di awal penyampaian Abi Musa Al-Ustaz Al-Fadil Laode kepada kita semuanya, tentunya yang paling tertuju pada sisi ini adalah kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua. Sebagaimana beliau mengatakan, buah itu tidak jauh dari dahannya dan pohonnya. Ini adalah kaidah secara umum. Dan yang jarang-jarang itu bisa dikatakan tidak dianggap. Maka kembali lagi kepada kita. Kenapa anak kita susah menghafal? Kenapa anak kita baru sebentar membaca Al-Quran sudah tidak betah? Maka kembali kepada kita jawabannya sebenarnya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sesi yang berikutnya kita akan melihat bagaimana adik kita Musa, bagaimana hafalannya, dan kita akan melihat juga dan kita akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk menanyakan kiat-kiat. Ini saya pikir banyak pertanyaan ini. Menanyakan kiat-kiat bagaimana, kemudian juga keseharian Musa, kemudian dan lain-lain. Maka kami harapkan kepada para jamaah untuk memanfaatkan waktu ini semaksimal mungkin.
memanfaatkan waktu ini semaksimal mungkin setelah mengambil faedah daripada sesi yang pertama. Ustaz, bagaimana keadaan apabila antara Abi dan Umi tidak satu visi? Jadi tidak satu visi, maka mungkin ada kiat-kiat atau upaya atau nasihat agar mereka ini bisa satu visi dan satu misi di dalam menghafal Al-Quran untuk anaknya, dalam pendidikan anaknya. Maka kami mohon jawabannya, Ustaz. Ya, tidak satu visi. Ya, jadi itu ya dari awal tadi ya kita ingatkan ya, seorang bapak cari yang satu visi. Ya, cari yang satu visi. Karena kalau udah berbeda pandangan itu cukup menyulitkan, ya, cukup menyulitkan. Maka solusinya ya kita jelaskan kepada istri kita ya tentang keutamaan para penghafal Quran misalnya. Ya, para penghafal Quran. Kita bacakan firman Allah ya. Yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Pada hari kiamat nanti seseorang ya akan lari dari saudaranya, akan menjauh ya. Akan saling menjauh, bapak ibunya juga saling menjauh lari. Kecuali nanti siapa? Para penghafal Quran. Dia akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Dia tidak akan menjauh dari kita. Bahkan dia akan mencari orang tuanya. Ya, dia akan mencari orang tuanya dan memberikan mahkota yang terang benderang kepada orang tuanya. Ya, dan ini adalah anak soleh, di antara adalah penghafal Al-Quran. Ya, di antaranya penghafal Al-Quran. Dan ini juga, atau misalnya tidak satu pandangan ya, ketika misalnya dalam pendidikan si bapak melarang, anak lari ke si ibunya dan ibu melindunginya. Ya, dan ibu melindunginya. Akhirnya pendidikan yang dilaksanakan bapaknya mentah, mantul. Padahal yang benar adalah dia harus jelaskan ke anaknya bahwasanya apa yang dikerjakan bapaknya itu benar, atau sebaliknya. Apa yang dikerjakan ibunya itu benar dan bapak harus menjelaskan. Sehingga anak itu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ya, ini harus seperti ini, ya, harus satu jalan, satu fikrah, ya, satu fikrah. Kalau tidak, pendidikan itu akan susah, ya, pendidikan itu akan susah. Atau seringkali juga pendidik dicampuri oleh neneknya, dan ini tambah juga susah, ya. Maka ini perlu satu pemikiran, ya, dan yaitu sama-sama belajar, ya, sama-sama berilmu dan sama-sama belajar. Ya, Allahu a'lam. Baiklah para jamaah sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz. Kemudian ini di awal tadi Al-Ustaz telah menyampaikan metodenya kepada kita. Dan ternyata beliau tidak hanya mengomong saja, tidak hanya bercerita saja atau menyampaikan saja secara metode. Dan alhamdulillah semua adalah berkat taufiqullah. Beliau telah menerapkan metode tersebut kepada anaknya, yaitu bagaimana ekstra kepada anak, kemudian menjaga diri sendiri, kemudian menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ananda beliau, adik kita Musa, telah menyelesaikan hafalannya di umur 6 tahun saja. 5 tahun 10 bulan. 5 tahun 10 bulan. Bu, 5 tahun 10 bulan. Pak, 5 tahun 10 bulan. Udah berapa tahun anak kita? 3 juz lancar? Nah, alhamdulillah beliau buktikan. Makanya kita nggak cukup hanya mimpi, bersemangat, tapi nggak action, nggak bisa. Nggak mengambil sebab. Maka jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami berikan kesempatan kepada para jamaah, kepada orang tua yang laki-laki. Silahkan yang mau mengetes hafalan Musa, bukan juz 30 juz. Sekali lagi, bukan juz 30 orang tua, tapi 30 juz. Kami persilahkan kepada wali santri
untuk mengetes hafalan Musa? Ayo silahkan. Ada yang mau ngetes? Enggak. Jangan santrinya, jangan muridnya, wali santri. Tafadhol, ini ada Quran. Di situ juga ada Al-Quran. Silahkan melihat Al-Quran, nggak apa-apa. Lihat Al-Quran di HP juga nggak apa-apa. Musa siap? Insya Allah. Silahkan. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Cukup. Musa, pingin tahu Pak Firdaus ini surat apa Pak? Pingin tahu surat apa Musa? Surat Yusuf. Betul nggak Pak surat Yusuf? Betul surat Yusuf. Musa ini juz berapa ya Musa? Juz 12. Juz 12. Betul nggak Pak? Betul juz 12. Insya Allah. Beliau telah membuktikan. Tentunya dengan taufiqullah. Masya Allah. Sekarang kami persilahkan kepada yang lainnya. Kepada wali santri. Nanti jangan sampai, ini langsung nih. Ini nggak di TV loh Pak. Langsung ini nggak di TV ini langsung. Wali santri silahkan. Melihat Al-Quran. Ana tunjuk ya. Silahkan Pak Agus. Ya, nanti setelah ini kita akan berikan kesempatan kepada ummahat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busrakumul yawm. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisuril lahu bab batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min kibalihil azab. Mau dilanjutkan lagi Pak sampai 1 juz atau cukup? Hasbuk. Cukup, Masya Allah. Alhamdulillah tidak ada. Sebelah kiri apa sebelah kanan? Nah sebentar Musa, ini surat apa dulu Musa? Ya, surat dan halamannya sebelah kiri atau sebelah kanan? Bentar. Surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid, halamannya di kiri atau di kanan Musa? Kanan. Kanan. Mumtaz. Mumtaz. Jazakallahu khairan. Masya Allah. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء